hidayatan bilisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Mohon maaf mungkin tempatnya Dan jika tidak dikelola dengan benar. Contohnya itu ada baterai, produk elektronik, lampu neon atau LED, obat yang kadaluarsa, dan cas. Jadi apa saja tadi 4 jenis sampah Ibu dan Bapak? Sampah ini tuh sampah kecil gitu ya. Dan Bapak sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. nama saya Dodi Sian, kebetulan berada di daerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Bapak boleh pilih sampah dari sini dan kemudian langsung membuangnya ke jenis-jenis sampah yang sudah disediakan. Oke. Ya. Benar sekali, tepuk tangan untuk Bapak bendahara kita. Bapak-bapak sebelumnya, tunggu dulu, di sini ada sedikit bingkisan dari panitia. Bapak, ini puntung rokok termasuk sampah apakah Bapak? Bertiga. Bertiga. Benar? Wah, bisa dibantu? Bapak yakin jawabannya bertiga? Anorganik Bapak. Oh, residu. Jadi yang mana ini Bapak? Anorganik, residu, bertiga. Apa tuh? Residu. Kita kunci jawabannya residu ya. Benar Bapak, Dio? Iya. Oke. Kita kunci jawabannya residu. Apakah benar? Survei membuktikan. Benar apa salah? Benar apa salah? Residu. Betul. Boleh kepada panitia. Produknya apa nih? Sebelumnya mungkin ada yang tahu. Ya, betul banget. Nah, polistirena ini tuh sumbernya dapat terlarut dalam pelarut, yaitu bensin. Nah, bensin ini boleh menggunakan Pertamax atau Pertalite. Iya, yang murah aja. Tapi kan ada bensin itu juga bahaya ya, soalnya kan bensin itu mudah meledak ya. Nah, betul banget. Dan ini pertanyaan bagus ya. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan percobaan ini, ada pentingnya kita memperhatikan keselamatan kita. Ya, langsung. Nah, apa yang terjadi nih? Kok gabusnya hilang ya? Nah, gabusnya ini sudah hilang ya. Yang terjadi di sini adalah, tadi kan kita ingat dalam styrofoam itu ada 95% udara. Jadi dia kopong banget nih. Ketika dilarutkan, udaranya itu akan menguap keluar, sehingga yang tersisa di sini adalah larutan dari styrofoamnya. Nah, di sini Bapak boleh tambahkan lebih banyak lagi ya, sambil diaduk. Nah, sedikit bensin saja ini bisa melarutkan banyak styrofoam ya. Ini kita bisa tambahkan terus sampai konsistensinya itu cukup kental seperti lem ya, sampai seperti madu. Hal saya kasih merekatkan barang dan seberapa rekat itu bantu ya Kak. Kita aplikasikan lemnya secukupnya ke dalam. Nah, kemudian kita tekan bahan yang akan ditempel dan kita tunggu beberapa saat. Mungkin butuh waktu beberapa menit sampai ini rekat sempurna ya, sampai kering. Betul. Jadi tidak hanya dibuang saja gitu di tanaman misalnya, cuman harus diolah agar menjadi pupuk yang lebih baik gitu. Nah, di sini nasi juga bisa menggantikan EM4. Ada yang tahu nggak sebelumnya EM4 itu apa? Nggak tahu ya? Aktivasinya udah sampai berjamur kayak gini, menguning ya. Terus di sini ada air minum, air yang biasa aja ya, nggak usah yang ini apa yang bersih, tapi air keran juga gak apa-apa, boleh digunain ya. Nah
pasirnya dimasukinnya sebanyak 2 sendok makan. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Di prakteknya itu kan di sini udah ada nasi basi nih. Kira-kira kenapa sih kita cara membuat mol ini tuh harus sampai basi gitu sih nasinya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ya bener. Ada yang tahu lagi nggak? Kalau gitu ya, kenapa sih harus sampai berjamur kayak gini? Bener ya yang tadi kata Bapak. Kalau misalkan si pembuatan mol ini tuh si bakterinya semakin banyak, si jamurnya itu semakin banyak, maka nanti itu si mikroba yang terbentuknya itu bakalan lebih cepat, lebih baik digunakan buat si nanti dijadiin ke tanamannya gitu. Jadi harus yang nasi basi. Kalau misalkan nasinya nggak basi, nggak akan bisa nanti yang ada malah bau sama tanahnya gitu, nggak jadi si busuk gitu. Terus sudah nasinya itu kita ditambahkan gula. Berapa sih harus pakai gula? Nah, kenapa ya pakai gula? Nih, gula ini itu berfungsi untuk ngasih makan si mikrobanya. Kayak misalkan kayak gini, manusia nih, kan misalkan dia tuh kerja terus, tapi dia nggak dikasih makan. Nah, biasanya kan itu tuh malah memperlambat kerjanya nggak beres-beres. Nah, itu kayak mikroba juga yang di sini. Kalau misalkan nggak dikasih gula, nah itu tuh nanti tuh dia tuh bakalan lama buat proses fermentasinya. Makanya dikasih gula ini. Apalagi gula ini manis ya. Si mikroba itu suka banget sama yang manis-manis ini gitu. Nah, kita masukin ya gulanya sebanyak 2 sendok makan gula pasir. Untuk pemakaian gulanya boleh pakai gula pasir, boleh pakai gula merah ya. Kalau misalkan ada gula merah di rumah boleh. Kita masukin. Nah, udah dimasukin ya. Terus kita ditambahkan air ke dalamnya. Tambahin airnya segimana sih teh? Kayaknya kira-kira Sampai nasinya itu terendam. ya, sampai nasi semuanya itu terendam. Di sini udah ada ininya. Nanti Bapak Ibu mau buat nyiram tanaman itu dicampurin sebanyak 10 sampai 20 ml si mol hasil ininya ya. Nah, nanti teh dicampurin sama si air itu. Nah, nanti disiramin lah ke tanamannya. Nah, disiraminnya itu ke bagian akar bawahnya ya, disiramin. Nah, selama seminggu sekali. Nah, itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman juga. Terus yang sebagai aktivator kompos. Sebagai aktivator komposnya ini tuh dimasukkan ke alat semprot, misalkan alat semprot yang bekas parfum itu masih ada, nah gunain aja itu ya. Nah, jadi dimasukin, terus nanti disemprotin ke yang kompos yang kompos yang udah menumpuk itu. Jadi bisa mempercepat pembentukan si komposnya Itu disimpan di suhunya itu ya, temperaturnya itu suhu ruang atau suhu tertentu, karena kan bakteri sendiri kan ada yang hidup di 42 ya, ada yang di suhu ruang sendiri. Tadi kan kalau yang bekas makanan yang kotor-kotor itu nggak bisa dipakai buat itu. Oh, jadi yang bersih aja. Oh ya, baik, itu pertanyaannya. Jadi boleh nggak menggunakan styrofoam bekas ya Bu ya, yang kotor ya, hanya bekas banget. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afini wa huwa yukafina. Aku bangga, kamu bangga, kita bangga, yeah.